Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kasih sayang beliau, tanpa rahmat beliau maka tidak akan bisa kita langkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia dan baik ini. Salawat teriringkan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung dan Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, para tokoh umat, para simpul-simpul umat. Khususnya pada hari ini kita melihat ada tamu kita Bapak Dr. Haji Sagiran SPB MKes. Beliau adalah tuan rumah kita pada hari ini yang juga telah memberikan kepada kita izin kesempatan untuk menggunakan di antara properti beliau untuk kita menyelenggarakan majelis pada hari ini. Terima kasih Pak Dr. Sagiran. Kemudian juga para sesepuh, para pinisepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuwajahah, saling bertegur sapa, berkenalan, saling kemudian insya Allah akan mendiskusikan sebuah topik tema yang cukup hangat, tema yang cukup panas pada malam hari ini sebagaimana undangan yang diterima oleh para panjenengan semuanya, yaitu berkenaan dengan apa ini Pak? Saya kok malah kata-katanya lupa ini. Demokrasi. Apa judulnya? Oh ini ya, demokrasi jalan tegaknya Islam. Karena itu yang hadir ataupun yang akan menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini pula adalah tokoh juga. Di antara tokoh, beliau pun juga tokoh yang sangat tokoh. Kalau kata orang core of the core-nya. Insya Allah akan dibersamai oleh tokoh kita yaitu Haji Ahmad Hanafi Rais, SIP MPP. Kemudian nanti akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Muhammad Khalid Ridwan. Oleh karena itulah sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama forum yang baik ini dengan membaca ta'awudz, basmalah dan juga Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para tamu undangan, para tokoh umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun topik yang akan kita diskusikan tadi adalah demokrasi jalan menuju tegaknya Islam. Karena itu topik ini topik yang sangat hangat dan juga sangat panas juga. Dan diharapkan setelah diskusi yang akan kita lakukan nanti akan ada pemantik diskusi oleh Bapak Haji Ahmad Hanafi Rais. Dan diharapkan tatkala kita pulang kembali kepada masyarakat kita, kembali menjadi sahabat daripada umat kita, dari sahabat daripada masyarakat kita akan menjadi telinga pendengaran bagi mereka, akan menjadi mulut untuk menyampaikan aspirasi mereka dan tentu saja menjadi pemimpin buat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Firman Allah di dalam surah As-Sajdah ayat ke-24, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan. Allah telah menjadikan di antara mereka itu a'immah atau para imam, para tokoh-tokoh umat. Insya Allah panjenengan semuanya termasuk yang disebutkan di dalam firman Allah ini, yahduna bi amrina, yang akan memberikan hidayah atau memberikan petunjuk kepada masyarakat bi amrina atas perintah-perintah Allah, lamma sabaru, asalkan mereka itu bersabar atas apa yang dihadapi oleh umat, yang akan dihadapi oleh masyarakat, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan selama apa
biayatina yuqinun. Selama mereka para pemimpin umat ini, para tokoh-tokoh umat ini biayatina yuqinun. Terhadap ayat-ayat Allah, terhadap agama atau dinul Islam ini menjadi mereka yang yakin. Asal kita yakin dengan kebenaran Islam dan juga kita bersabar memimpin umat, maka kita akan menjadi tokoh-tokoh umat yang dapat membimbing, yang dapat memimpin umat ini menjadi jalan kebaikan buat mereka. Amin, amin, insya Allah. Kemudian yang akan kami sampaikan pada hari ini sebelum kita buka diskusinya, akan kami perkenalkan yang pertama bahwa narasumber nanti adalah Bapak Haji Ahmad Hanafi Rais, SIP MPP. Beliau lahir di Chicago 10 September 1979. Oke, sekarang 44 tahun. 44 tahun. Beliau adalah putra sulung juga dari Profesor Amin Rais, mantan ketua MPR. Beliau pernah menjadi dosen pengajar di Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, di Lemhanas dan juga di Akmil Magelang. Dan karir beliau sebagai politisi juga bukan main. Beliau pernah menjadi wakil ketua Komisi 1 DPR RI pada tahun 2014 hingga 2020. Dan beliau pernah mengenyam pendidikan di hubungan internasional S1 UGM di Universitas Gadjah Mada dan juga S2 kebijakan publik di National University of Singapore atau NUS. Dan kesibukan beliau pada belakangan ini, beliau lebih banyak di yayasan, Ustaz, di Yayasan Budi Mulia Yogyakarta. Adapun yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini adalah Dr. Muhammad Khalid Ridwan. Beliau lahir di Bantul tahun 1974 tanggal 11 Juli. Dan beliau mengenyam pendidikan S1 di Teknik Elektro UGM tahun 98. Kemudian master pada program Sustainable Energy Engineering di Royal Institute of Technology di Stockholm. Kemudian beliau juga mengenyam doktor di Tokyo Institute of Technology 2004 hingga 2007 dan beliau beberapa kali juga telah melakukan penelitian postdoktoral di Kyoto University dan juga di Prancis di antara tahun 2010 hingga 2012 dan beliau pada hari ini juga menjabat sebagai dosen atau pengajar di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kepada Ustadz Hanafi Rais dan juga Bapak Dr. Muhammad Khalid Ridwan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Fal yatafaddal masykuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi umayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah tokoh umat yang saya hormati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk bisa hadir di kediaman Bapak Dr. Sagiran. Dan kita berbincang, saya kira kita jenakkan diri kita malam ini untuk membersamai, karena di tempat kita sudah hadir di samping saya Pak Mas, ya ini sebenarnya kalau dengan saya umurnya muda beliau, jadi saya manggilnya Mas saja. Mas Hanafi Rais, ya. Tidak perlu saya kenalkan, tetapi yang tadi saya kenalkan sama pembawa acara Pak Ridwan, bahwa beliau pernah malang melintang dan cukup lama, paling tidak beliau pernah memimpin di Partai Amanat Nasional, ya. Pernah juga beliau di DPR Pusat. Kalau dilanjutkan tentu di Partai Umat gitu. Harusnya begitu. Dan kita akan membicarakan tentang demokrasi, apakah itu jalan
ataukah itu memang betul untuk menjadi celah cara wasilah tegaknya Islam begitu. Nah, ini beliau nanti saya kira kapasitas beliau untuk mengkritisi, memberikan masukan buat kita, karena selama ini masih ada wacana di tengah kita bahwa memang ada cara untuk menegakkan atau mungkin membumikan syariatnya Allah itu lewat cara demokrasi. Ya. Silahkan nanti Bapak-Bapak sekalian boleh bertanya setelah nanti Pak Mas Hanafi Rais ini memaparkan, tidak dibatasi karena saya yakin beliau Pak Dr. Sagiran tidak memberikan jam malam buat kita, begitu ada? Ya. Oh jam 09.00 rampung, tidak ada. Dengan pokoknya jam berapapun selama ini bermaslahat buat umat, insya Allah beliau akan dengan mudah, dengan rela untuk memberikan fasilitas pada kita semua. Mas Hanafi, monggo bisa dimulai ya. Bapak-bapak silakan mencatat dan nanti kalau mau menyampaikan sesuatu tidak boleh hanya bertanya tapi juga mungkin klarifikasi, nanti juga mungkin menyampaikan sanggahan boleh ya. Karena forum ini adalah forum untuk diskusi kita semua ya. Kita menyampaikan gagasan, Bapak-bapak juga boleh menyampaikan feedback balik pada kita semua karena inilah forum kita bersama. Saya kira demikian, Mas Hanafi monggo bisa dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Khalid, Dr. Sagiran yang saya hormati, tambah 6 ya beliau ini, terakhir ketemu makin kesini malah makin muda, kita yang makin tua malah. Dan tentu yang saya hormati, saya banggakan bapak-bapak semua, para tokoh umat di Bantul dan mungkin juga dari yang di luar Bantul kalau ada ya, yang alhamdulillah bisa kita berkumpul silaturahim, kita bisa mau ada diskusi pada malam hari ini. Semua kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan bahagia, gembira, tenang dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sebagian saya pernah kenalan, sebagian mungkin belum ya. Maka sekaligus moga-moga ini forum yang baik untuk bisa kita saling kenalan dan juga mengenali ya. Tidak hanya orangnya tapi juga mungkin gagasan-gagasannya ya. Nah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan saya untuk bisa hadir di Bantul ini. Ini sebuah kehormatan bisa berada di tengah-tengah para tokoh umat yang malam hari ini hadir ya. Dan semoga forum kita ini berkah ya Bapak-bapak semua ya. Apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi jalan kemantapan hati kita, menjadi jalan terang juga buat kita insya Allah, sehingga apapun yang kita diskusikan itu insya Allah ujungnya adalah pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, contoh buat kita, role model kita, utusan Allah yang dikirim untuk kita tiru segalanya ya. Dari urusan bangun tidur, bangun rumah tangga, bangun bisnis, sampai bangun negara insya Allah. Maka untuk menirunya di dunia ini, semoga itu menjadi hujah kita kelak di akhirat kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya. Dan dengan hujah kita meniru apapun yang beliau teladankan kepada kita, maka insya Allah kita juga berhak untuk mendapatkan pertolongan beliau, masuk surga bersama beliau tanpa melewati siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Khalid ini kira-kira berarti setengah jam gitu ya? 30 menit atau maksimal 40 menit ya, ya nggak sampai 1 SKS lah. Nanti habis itu kita bisa diskusi Bapak pada forum malam hari ini ya. Pertama, ini memang tema yang mungkin sering kita dengar karena kita bicara tentang demokrasi ya, atau mungkin puncaknya pas Pilpres kemarin kita ngomong demokrasi ya. Tapi ini mungkin naik lagi narasi demokrasi karena mau pilkada ya.
Dari Sleman ke kota ke Bantul tadi sudah mulai banyak baliho-baliho ya. Baliho Dokter Sagiran nggak kelihatan tapi atau ada juga ya? Oh umroh, baliho umroh ya. Baliho umroh ya. Nah, tetapi kita perlu melihat atau kesempatan ini saya izin mohon menggunakan kesempatan ini untuk melihat demokrasi secara lebih ya mungkin dalam pandangan saya bisa lebih luas begitu sebelum kita membicarakan hal-hal yang mungkin sifatnya lebih teknis ya. Nah, saya ingin memulainya dengan sebuah asumsi saya ya atau mungkin tesis begitu kalau serius istilahnya ya. Bahwa sebenarnya rakyat itu jorok. Satu lihat ya. Saya ingin memulainya dengan memancing diskusi kita ini, rakyat itu jorok. Ya. Saya mengambil sebuah kesimpulan ini karena ketika pilpres pileg kemarin itu, entah terbuktikan atau tidak, ya, itu orang nyoblos itu bisa jadi dikatakan pemilih itu milih karena amplop. Kira-kira betul nggak Pak? Oh betul, oh nggak salah ya. Oke. Ada cerita yang menarik Pak, saya punya salah satu teman saya kebetulan dia itu komisaris utama BUMN yang masih menjabat di Jakarta. Ya. Udah lama nggak ketemu, saya ketemu begitu karena ada suatu urusan. Kemudian dia cerita gitu, Mas saya nggak menyangka loh Mas. Ya ini karena udah deket ya, jadi saya nggak menganggap dia sombong ya Pak ya. Karena udah deket aja. Saya itu kan komisaris utama BUMN Mas. Rumah saya itu kan ya nggak jelek-jelek amat di Jakarta. Gitu. Tapi rumah saya itu kedatangan caleg atau tim capres yang nerima amplopnya itu pembantu saya. Gitu. Jadi dia bilang tuh dalam 1 hari Pak. Dalam 1 hari itu pembantu saya itu nerima 11 amplop. Ya Pak. 11 amplop Pak, ya nggak usah ditanyakan, oh nggak ada isinya amplop doang, enggak itu istilah Pak ya, ya ada isinya pastinya gitu ya. Jadi caleg ini ngasih, caleg partai ini ngasih, partai lain ngasih, capresnya timnya juga ngasih ya. Jadi 11 amplop dalam 1 hari. Nah teman saya yang di Jalan Kaliurang di Sleman itu nerima dalam 1 hari itu 5 amplop ya. Saya nggak tahu, mungkin karena Jogja living cost-nya lebih rendah 5 amplop Pak ya. Di Jakarta lebih tinggi 2 kali lipatnya lebih gitu. Dan saya melihat cerita ini bukan cerita personal Pak, artinya bukan cerita individual. Tapi saya menangkap cerita-cerita ini tidak sedikit karena berulang kali walaupun mungkin beda daerah, beda jumlah amplopnya ya. Tapi juga kita bisa melihat berbagai macam berita yang faktual. Bahkan kenapa ada caleg partai atau capres yang menggugat ke MK itu kan karena ada kecurangan, betul ya Pak ya? Sehingga kesimpulan saya adalah proses politik ini jorok, ya dalam bahasa saya lah Pak yang lebih gamblang begitu, jorok atau tadi curang atau mungkin penuh dengan tipu-tipu dan lain sebagainya, saya katakan itu jorok, itu bukan personal, bukan individual. Tapi sistemik. Ya. Karena apa? Bukan 1-2 orang, tapi bisa saja ratusan ribu orang bahkan jutaan orang melakukan itu. Kenapa saya mengatakan rakyat itu jorok? Karena nyuwun sewu Pak, Bapak Ibu, Bapak semuanya ya. Saya tahu betul karena saya dulu ya pelakunya gitu. Gampangannya gitu ya. Jadi polanya itu 2 arah. Ya. Dan saya kira jenengan juga sudah sangat paham ya. Bisa jadi dari satu sisi memang calonnya yang memang butuhnya menang sehingga kemudian untuk menembus supaya orang jadi suara itu ditembus dengan amplop. Atau kalau calonnya nggak mau itu pemilihnya yang menyodorkan diri. Mas Hanafi, neng dusunku iki ono kira-kira 2 TPS. Nek mbok gaweke jembatan atau balik RW siji wae minimal 80% melenggo kowe Mas orang yang liyane gitu. Padahal saya nggak kenal, saya mungkin juga nggak mau gitu ya. Tapi tawaran itu datang. Atau kalau misalnya konteksnya ibu-ibu, oh Mas Hanafi bagus tuh tadi nyanyi-nyanyi ibu-ibu, cuma belum punya seragam Mas gitu. Ya itu bukan pertanyaan Pak ya.
Itu juga bukan cuma sekedar ngasih tahu ya, tapi kita tahu orang Jawa itu artinya apa ya. Artinya kalau saya tidak berminat, saya tidak mau pun itu artinya dari ranah apa tadi saya katakan rakyat itu memang membuka diri ya. Itulah kenapa kemudian saya menyimpulkan ya rakyat itu jorok, Pak. Ya. Saya mungkin istilah ini agak keras begitu, tapi bagi saya ya faktanya seperti itu kok gitu. Oh, kan nggak terbukti di pengadilan, buktinya semua gugatan diloloskan begitu. Ya pengadilan saya kira zaman sekarang juga jorok ya Pak. Dokter saya kira harusnya narsum di sini, bukan saya nih, lebih paham ini saya yakin ya. Sehingga yang ingin saya katakan nih Bapak semuanya, ini sebuah pemahaman yang mungkin tidak hanya saya atau mungkin banyak tapi mungkin tidak terucap saja bahwa pertama rakyat itu jorok. Ya. Poin yang kedua yang ingin saya katakan, kita selama kita kenal demokrasi, definisi yang paling gampang itu adalah atau prinsip utama dari demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Kalau Presiden Amerika yang pertama kalau nggak salah mengatakan demokrasi is for the people, from the people, and by the people. Ya. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ya. Itu saya kira definisi demokrasi yang kita dari SD aja itu juga dikenalkan dan sampai sekarang mungkin sering diulang. Ya. Karena mungkin paling simpel seperti itu ya, definisinya. Nah, bahkan di konstitusi kita ya itu juga jelas ya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat dan kita tahu kedaulatan itu artinya hak untuk membuat aturan ya itu namanya kedaulatan, hak untuk memiliki aturan, untuk memiliki keputusan ya yang absolut itu ada di tangan rakyat. Ini ingin saya sambungkan dengan kenyataan tadi yang pertama, berarti kedaulatan ini di tangan orang-orang yang jorok. Ya, karena rakyat itu jorok. Itu logika yang saya bangun sekarang Pak malam ini. Ya. Nah ketika kita tahu faktanya semacam itu dan kita masih berpegang demokrasi itu adalah from the people, by the people, and for the people, ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, maka berarti ini kesalahan ya sejak bawaan kalau kayak gitu terhadap demokrasi itu sendiri. Karena apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita cari pembenarannya kalau sejak dari pikirannya udah salah. Kedaulatan di tangan rakyat itu. Ya. Itu kalau saya ingin mengatakan berdasar dari fakta-fakta yang kita temukan, bahkan mungkin sebagian saya mungkin juga menemui secara langsung dulu ya. Nah, kalau sebagian mengatakan juga demokrasi ya enggak gitulah, itu mungkin terlalu abstrak gitu ya. Demokrasi itu ya pemilihan gitu. Nah, kalau demokrasi pemilihan lebih gampang lagi ngukurnya kata dia Pak, ya kan? Karena demokrasi itu ditentukan oleh banyak suara dan suara itu ditentukan oleh banyaknya tebaran amplop-amplop tadi itu. Maka sebenarnya yang terjadi dalam politik kita itu atau demokrasi itu bukan partisipasi politik tapi mobilisasi politik. Beda Pak. Kalau partisipasi politik itu kita artinya sadar, teredukasi, oh ini ada gagasan ini yang benar, ini yang salah, maka kita harus membela yang benar gitu. Itu namanya partisipasi sehingga prosesnya itu sehat gitu. Tapi kalau mobilisasi politik didatangkan base untuk nonton dangdutan, diantekan amplop disebar untuk kemudian datang ke TPS atau absen ya nanti kalau udah gini bayarannya 25 sebelum ke TPS, 25 berikutnya setelah dari TPS ya, total 50.000 per suara misalnya. Itu bagian yang terjadi adalah mobilisasi. Kalau mobilisasi mikir nggak Pak? Nggak mikir. Ya. Karena yang penting cocok harganya masuk gitu. Sehingga demokrasi kalau diadakan pemilihan lebih berat lagi. Ya. Nah, maka dari itu
kalau sejak dari sononya demokrasi itu sudah membawa kesalahan, ya, maka turunan setelahnya ini sebenarnya ya ngapain kita diskusikan, ya kan? Jadi kalau kita nggak perlu lagi bicara soal demokrasi, itu kan soal persamaan hak, demokrasi kan soal egalitarianisme, demokrasi itu kan soal bagaimana hak asasi manusia itu disalurkan. Ya ngapain kita harus diskusi itu? Wong sejak pokoknya saja, ya pikiran pokoknya itu udah salah. Gitu. Ya kalau kita punya banyak waktu luang, ya nggak apa-apa kita diskusikan hal-hal yang tadi itu, Pak. Oke, itu 2 poin yang pertama, Pak. Nah, saya ingin menyampaikan poin ketiga. Kalau sekarang kita lihat proses perjalanan demokrasi kita ini. Kita ini kan di Indonesia ini narasi demokrasi itu kan baru, itu kan kira-kira sejak tahun 98 ketika otoritarianisme Orde Baru runtuh, betul ya Pak ya? Ya. Saya waktu itu lulus SMA Ustadz, ya. Ustadz baru udah kuliah ya, tahun 98 ya, saya lulus SMA ya, udah ikut demo ya. Oh ya, Masya Allah ya. Saya SMA MUHI waktu itu, ada yang MUHI Pak? Ada MUHI ya, saya dulu sama MUHI tahun 98 pas mau lulus ya, jadi pas demo-demo 98 saya masih SMA, tapi kita pun karena waktu itu kan luar biasa Pak ya, saya kira kita usia-usia 98 tuh udah usia yang matang lah ya, karena sebagian besar mungkin tadi sudah mahasiswa, mungkin juga sudah bekerja gitu. Itu ikut turun ke jalan juga ya, waktu itu kita bikin gerakan pelajar cinta Indonesia ya, jadi lintas SMA lah gitu. Untuk ikut melawan Orde Baru ya. Dan narasi besarnya pada waktu itu adalah sama juga demokrasi ya. Kita sudahi otoritarianisme yang sudah 32 tahun ini, maka saatnya bangsa Indonesia itu memeluk yang namanya demokrasi. Mau nggak mau harus ada pemilu untuk menentukan pemerintahan berikutnya ya. Nah, satu hal yang menarik Pak, ketika pemilu 99 itu, pemilu pertama kali sejak Orde Baru runtuh itu bisa dibilang semua pemegang kekuasaan politik ya negara pada waktu itu tokoh Islam semua. Ya. Ketua MPR-nya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Bapak saya sendiri maksudnya Pak. Kemudian Ketua DPR-nya itu mantan Ketua Umum PBHMI ya Akbar Tanjung. Ya. Kemudian presidennya ya itu mantan Ketua Umum PBNU Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid. Kemudian beberapa menterinya itu juga tokoh-tokoh Islam, ya kan? Menko Kesranya kalau nggak salah ya salah itu Pak Hamzahas ya, baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Termasuk juga menteri-menteri yang lain ya. Artinya bisa dikatakan ini semua yang jadi pemegang-pemegang kekuasaan kunci di politik itu sudah kita bisa katakan ini sudah representasi kelompok-kelompok Islam yang mayoritas, yang dominan di negeri kita ini. Ya. Tapi kalau kita atau saya ya, pribadi, kalau katakanlah sekarang kita review ya dengan perjalanan demokrasi sekarang ini, hasil-hasilnya, prosesnya, sekalipun waktu itu kita punya umat Islam ya, itu punya prestasi politik yang cukup keren karena secara kuantitatif semua pos-pos politik dikuasai itu. Tetapi ketika kita bandingkan atau kita memakai ukuran bagaimana negara kita pada waktu itu bisa merubah ya tegaknya sistem Islam, itu kan masih banyak pertanyaannya. Yang ingin saya katakan di sini adalah ketika semuanya punya prestasi atau umat Islam punya prestasi politik terbaik pada waktu itu, tapi ternyata kita juga belum mampu untuk berhasil menghadirkan sistem Islam yang kita yakini itu terbaik. Kita nggak usah diskusi setelahnya, karena diskusi setelahnya itu ya tadi NPWP ya, nomor piro, wani piro gitu ya kan, atau sudah semakin ke sini Pak, sejak 99 itu, pemilu 99 semakin ke sini itu saya rasakan, maupun juga saya alami sendiri itu semakin
semakin sudah nggak terkendali Pak ya semakin pragmatis, semakin vulgar, semakin jorok tadi itu Pak ya, dan itu saya kira juga fakta juga, sehingga kita menjadi bisa bertanya ya, dan ini poin keempat saya, apa yang membuat demokrasi ini ya, tadi ketemunya kedaulatan rakyat tapi ternyata rakyatnya jorok. Apa yang membuat pemilihan sudah dihasilkan di tahun 99 tapi kok ya nyatanya belum bisa mengadakan sistem Islam yang seperti kita harapkan. Ternyata demokrasi ini memang dari sononya ya, jadi dari lahirnya itu memang menjadi bagian aktualisasi dari ide besar, ide akarnya yang namanya sekularisme, fasluddin anil hayah, memisahkan urusan agama dari kehidupan. Ya. Dulu Pak, saya waktu, ini cerita personal sedikit aja Pak, waktu saya nyalon untuk 2014 itu ya ke DPR RI itu, saya punya pemahaman mengikuti apa yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya. Ya. Saya lupa nama kitabnya Pak ya, Iqtisadi fi I'tiqad ya, kalau nggak salah nanti judulnya persisnya kalau ada yang tahu mohon disampaikan ya. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan agama itu seperti pondasi, kekuasaan atau politik itu seperti pagar. Pondasi tanpa pagar bisa hilang, pagar tanpa pondasi bisa roboh. Imam Al-Ghazali ini perso semua gitu. Itu ya termasuk pemikir Islam yang luar biasa hebat, hidup di zaman kekhalifahan Habasyah. Sehingga yang dia maksud dengan agama di sini oleh beliau itu adalah Islam. Ya. Ini niat saya ketika masuk, oh berarti yang namanya orang Islam nggak boleh, kok emoh politik nggak boleh, itu salah. Politik itu bagian dari akidah seorang Muslim. Nggak mungkin mengatakan, udah ya agama itu boleh apa saja tapi jangan ngomong politik, nah itu salah. Ya. Itu yang kemudian saya kira silakan nanti di Google Pak, tahun 2017 waktu itu rame-ramenya setelah Pilgub DKI ya, itu Presiden RI itu mengatakan pisahkan agama dari politik. Wah ini sangat-sangat berlawanan dengan yang diharapkan oleh Imam Al-Ghazali tadi itu. Tapi dengan niat itu pun setelah saya masuk satu periode selesai, kemudian periode kedua masuk lagi, tapi sebelum setahun saya mundur ya, itu saya katakan ternyata ketika Imam Al-Ghazali mengatakan agama dan politik itu adalah seperti saudara kembar, tadi pagar dan pondasi tadi itu, yang terjadi dalam demokrasi kita sekarang ini, itu politik dan agama bukan saudara kembar, tapi perang saudara Pak. Nah, karena kalau ada orang ngomong tentang Islam, itu dianggapnya teroris, gitu ya, sehingga harus dihabisi. Gitu. Kalau mau ngomong agama, kalau ngomong negara, ya ngomong aja kebinekaan, toleransi, pluralisme, ya nggak usah ngomong agama, gitu. Itu baru diapresiasi. Ya. Nah, dan itu yang kemudian mengatakan, oh ini bukan saudara kembar kalau kayak gini nih, ya, salah ini kalau kayak gini, demokrasi yang seperti ini. Nah, maka dari itu di poin kelima ini saya menarik dan mungkin memberi pemahaman atau sharing pemahaman di sini Bapak semuanya bahwa demokrasi ini adalah istilahnya itu buah dari lahirnya pohon yang akarnya yang namanya fasluddin anil hayah tadi itu, sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Ya. Dan itu Presiden RI tahun 2017 pernah mengatakan itu Pak. Ya. Berarti orang itu pasti punya ideologi, nggak mungkin punya ideologi Pak. Ya. Orang itu pasti punya ideologi, nggak mungkin nggak punya ideologi. Bedanya dia sadar atau enggak punya ideologi atau enggak itu. Ya. Tapi pasti punya ideologi. Ya. Dan tadi saya katakan yang memisahkan agama dari urusan kehidupan itu berarti akar ideologinya adalah sekularisme. Ya. Nah poin terakhir saya Bapak semuanya, ketika kita paham sekarang bahwa ternyata demokrasi itu buah dari pohon yang akarnya namanya sekularisme, ya. Dan fakta-fakta tadi di depan sudah saya sampaikan, mengapa demokrasi itu masih tetap menjadi narasi tunggal kebenaran.
ya kan? Kita udah ngerti nih Pak, money politics kayak gitu, banyak kecurangan juga, bicarane nggak jadi bisa dibuktikan gitu. Termasuk praktek-praktek turunannya ya, korupsi, kemudian kekuasaan yang zalim dan seterusnya, itu semua lahir dari demokrasi. Tapi kemudian kenapa tetap masih menjadi narasi tunggal kebenaran? Sekeras-kerasnya orang ini mengkritik demokrasi itu masih mengatakan, yongko ditunggu pemilu meneh, sabar, engkau lak ketemu pemimpin sing luweh apik gitu ya. Atau ya kita harus bersatu gitu, orang Islam harus bersatu gitu. Tapi kan bersatu ini kan tidak seperti ngajak orang lapar terus kowe luwe, wareko to gitu kan, enggak gitu Pak ya. Orang kalau lapar disuruh apa Pak? Disuruh kenyang atau disuruh makan? Disuruh makan gitu. Sama, orang Islam buat bersatulah. Ya enggak gitu caranya. Ya, itu sama aja kayak mengajak orang lapar tapi disuruh kenyang, enggak disuruh makan gitu. Ya. Maka kita sekarang punya sebuah tantangan. Kenapa kok demokrasi yang sudah sedemikian jorok ya, bahkan salah dari pikiran, itu kemudian masih menjadi narasi tunggal kebenaran ya. Apakah tidak ada narasi kebenaran yang lain ya? Dan itu mestinya harus kita buka ya. Kalau saya pribadi saya mengatakan ada narasi kebenaran yang lain, bahkan ini kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar gitu ya. Saya waktu awal-awal masih di Senayan Pak, dan berkesempatan untuk belajar agak serius ya, karena waktu itu ada kelas kelas offline, waktu itu masih belum corona, belum pandemi ya. Itu ada kelas akidah yang sifatnya kurikulumnya itu serial begitu Pak ya, saya ikuti gitu. Dan di situ dikatakan yang cukup menancap buat saya adalah pemahaman tentang atau tafsir atas Al-Maidah ayat 44, 46, 47, 48. Di situ Allah mengulang beberapa kali, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul dzalimun, faulaika humul fasiqun ya. Barang siapa yang tidak berhukum atas apa yang Allah turunkan, maka kita ini bisa disebut naudzubillahi min dzalik kafir, fasik atau zalim ya. Dan di ayat 48-nya disuruh oleh Allah tetapkan urusan perkara-perkara manusia itu dengan apa yang Allah turunkan ya. Nah, itu membuat kita mesti berpikir ulang ya. Dan memang harus kita mulai dari perubahan pemikiran kalau kita mau berubah ya, bahwa demokrasi ini sebenarnya bukan satu-satunya narasi kebenaran ya. Kalau tadi saya ngobrol sama Abah Yoyo ya, ada kutipan yang bagus ya. Terus kenapa ketika orang sudah tahu ini sebagai produk gagal ya, bahkan sebenarnya mungkin bukan cuma produk gagal. Kalau ibarat mobil itu dari pabriknya udah salah sehingga semua harus direkol kan Ustadz ya. Ya ini produk yang memang cacat sejak bawaan begitu, nyuwun sewu ya. Kenapa orang masih berharap, kenapa masih menjadi narasi tunggal? Ya salah satu quote-nya adalah, atau salah satu jawabannya adalah karena orang masih punya harapan atas yang existing sekarang ini. Ya. Kalau tadi kutipannya yang kita sambil ngobrol di mobil tadi itu, kenapa kok orang itu masih belum bisa move on sama mantan? Ya, tapi ini bahasa anak-anak milenial Pak. Ya. Kalau bapak-bapak kayaknya nggak cocok ya. Tapi kadang cocok juga ya. Tapi ya nggak apa-apa Pak ya. Kenapa kok orang belum move on sama mantan? Karena masih punya harapan. Ya. Betul nggak Pak? Oh nggak jawab kan Pak? Ya. Karena udah nggak cocok generasinya ini. Tapi insya Allah panjenengan paham maksudnya ya. Kenapa yang sudah jelas ini jorok, ini banyak gagalnya, bahkan mungkin salah dari awal tadi pikiran, masih memberikan harapan ya. Apakah betul tidak ada narasi kebenaran selain adanya narasi demokrasi tadi? Kalau saya menjawab jelas ada, dan demokrasi ini hopeless ya.
bagaimana juga tidak hopeless Pak, kalau semuanya ini ditentukan dengan kuasa kapital atau kuasa modal. Ya. Maka dari itu sebagai penutup pada pengantar diskusi ini Bapak-Bapak semuanya, bahwa sebenarnya kita yang masih diberi waktu usia oleh Allah ini ya, dan punya kewajiban untuk menuntut ilmu ya, wajib atas kita semua ini, maka berarti kita masih diberi waktu untuk merevisi ya. Apa-apa yang selama ini bisa jadi sudah salah, sudah bablas ya, untuk bisa kita revisi ya. Dan cara merevisi terbaik itu adalah merevisi pemahaman dulu ya. Insya Allah kalau pemahaman kita sudah terrevisi dengan yang benar dan yang solid dan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, insya Allah Pak, saya yakin sekali perubahannya itu tidak hanya individu, tapi sifatnya jamaah ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hanafi Rais. Beliau itu anggota DPR 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2014, tapi motong, tutus jalan. Ya, resign di 2020. Jadi kalau beliau tadi memberikan dua gambaran, yang pertama itu akarnya salah. Saya tambahin dikit mungkin. Ya, kita itu kadang nggak sensitif. Kalau ada kata-kata kedaulatan di tangan rakyat, itu orang belum ngeh. Ya, tidak sengah, misalnya contoh gini ya, ada imam kentut, ya, kentut terus sholatnya. Kira-kira yang terjadi apa? Wah, itu langsung perbincangan sekampung heboh. Kenapa? Itu kemarin di masjid itu ustadznya kentut, imamnya kentut, tapi lanjutan sholat terus, ramai. Artinya apa? Pemahaman tasyri' ya, syariat berkaitan dengan sholat itu kencang. Tetapi kalau pemahaman syariah berkaitan dengan yang sifatnya muamalah dan demokrasi itu, umat itu masih belum terlalu sensitif. Padahal kata-kata yang disampaikan Ustadz Hanafi tadi, akarnya itu salah tadi, bahwa demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu asyadatul sya'bi ya. Syiadah sovereignty itu di tangan rakyat. Itu rakyat masih enggak apa-apa, ini alat kok, ini enggak apa-apa. Padahal ini secara konseptual saja sudah tidak dibenarkan tentunya. Siapa sih yang punya sovereignty itu, siapa sih yang punya kedaulatan itu, kalau dalam pandangan Islam itu Al-Hakam. Al-Hakam itu hanya Allah, ya, itu nama Asmaul Husna. Al-Hakam itu Allah. Tidak boleh ada satu dua rakyat, apalagi seluruh rakyat kok punya sovereignty. Tapi masih dianggap oke-oke saja. Termasuk tadi yang kedua yang menarik, aplikasinya. Lah aplikasinya udah budal-budal. Ya, semua yang ada dalam itu transaksional kalau dalam bahasa saya. Kalau nggak ada amplop nggak jalan. Ya, sebenarnya tadi ada diterima 11 amplop itu saya nggak bayang. Jadi memang, dan yang terpilih demikian. Yang terakhir saya ambil kasus sebelum saya lemparkan kepada teman-teman rekan sekalian. Saya ambilkan kasus bahwa Bapak pernah ditawari nggak, diajak rembukan nggak bahwa di IKN itu ada sebuah wilayah yang wilayah itu telah diberikan hak agunan itu 190 tahun. Pada orang untuk investasi. Diajak rembukan enggak? Kalau jenengan diajak rembukan setuju enggak? Saya yakin enggak setuju, ya kan? Enggak setuju. Tapi itu sudah menjadi hukum dan itu legal. Dari mana itu? Proses demokrasi. Ya, karena proses demokrasi memang dikatakan oleh John Legis itu 1% oleh 1% untuk dari 1% oleh 1% dan untuk 1% ya untuk mereka, bukan untuk panjenengan semua. Jadi 190 tahun bukan untuk jenengan, untuk yang 1% tadi. Baik, tidak banyak lebar, tapi beliau masih ada di sini. Bapak sekalian punya waktu yang cukup panjang untuk bertanya, berdiskusi, berinteraksi. Dengan etika silahkan nanti mohon bisa menyampaikan nama dan kalau asal mesti asalnya Bantul kita itu. Jadi yang asalnya Sleman itu cuma Ustadz Hanafi saja. Silakan monggo waktunya buat Bapak sekalian. Baik, ini urut dari yang pakai patch hitam. Panjenengan monggo Mas, ya Bapak monggo. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama dengan saya. Maaf Langsung ya. Saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Mas Hanafi terkait itu ya. Monggo, maaf. Jadi Bapak kalau saya Widi Winanto dari Pajangan. Oh, nggih. Ya. Jadi kalau demokrasi di Indonesia hanya dipotong kedaulatan adalah di tangan rakyat, titik di situ, enggak menurut saya. Menurut UUD 45 kita dulu kan enggak. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan itu anggotanya sudah sedemikian rupa itu, para ahli, cendekiawan, wakil daerah. Yes, pokoknya semaksimal mungkin itu enggak mungkin rakyat bodoh itu untuk menjadi penguasa di negeri ini. Sayangnya kita tidak mampu menciptakan suasana yang islami dengan kalimat yang sudah begitu cantik itu. Tiba-tiba sekarang seluruh anggota DPR itu seakan-akan hanya dipilih oleh rakyat saja. Wakil daerah enggak ada, wakil golongan enggak ada gitu. Sehingga terjadilah seperti hari ini, kebenaran bersumber dari orang-orang yang jorok tadi. Memang Orde Baru salah menurut saya menerjemahkan UUD yang sudah diciptakan. Menurut saya orang-orang hebat semua itu, founding father kita itu. Karena di antara yang selalu kita banggakan ketika pembukaan UUD 45 itu bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walaupun itu diprotes, ditekan dari mana-mana, tokoh-tokoh kita, enggak bisa, kalau itu enggak bisa kita ubah. Walaupun kita kehilangan 7 kata di dalam ya alinea keempat itu, tapi khusus pembukaan itu sudah ketok palu, enggak akan berubah. Sehingga sekarang tugas kita bersama menerjemahkan UUD 45, sekarang diubah begitu, sehingga mengarah kepada kebebasan yang seperti hari ini kita alami bersama gitu. Ya, kalau boleh saya menggunakan kaidah, baiklah itu belum sempurna ketika diimplementasikan, tapi para founding father kita itu sudah demikian bagus memberikan pondasi negeri ini untuk Islami gitu. Ya, bagaimana kita menerjemahkan Quran? Menurut saya itu. Terima kasih. Makasih Pak Widi Wiranto atas pertanyaan atau sanggahan itu Mas Hanafi. Mas Hanafi mau langsung menanggapi, saya kira daripada isunya hilang sebaiknya ditanggapi langsung. Karena ini menarik ini apa yang disampaikan Pak Widi ini. Ini agak panas ini. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Widi ya. Ini mau dibuat adem atau dibuat panas? Karena tadi Pak Widi sudah membuat agak hangat. Oh, agak hangat ya. Ya, kita diskusi ya. Memang bisa benar kalau kita masih meyakini kedaulatan itu di tangan rakyat, Pak. Ya. Karena mengapa saya mengatakan kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat itu jorok? Karena tidak seharusnya kedaulatan itu di tangan rakyat. Kedaulatan itu artinya kan pemegang penuh untuk membuat aturan, ya, membuat hukum, membuat aturan. Ya. Maka memang harus berdaulat, nggak bisa diganggu siapa-apa gitu. Tapi juga jangan jorok dong mestinya, ya kan Pak? Gitu. Sehingga untuk meletakkan kedaulatan ini di pihaknya siapa? Yang harus kita yakini sebagai orang Muslim, ya, dan saya tadi sedikit mengutip dari beberapa ayat di Al-Maidah dari itu, maka kesimpulannya adalah kedaulatan itu ada pada syariat. Karena syariat itu pasti benar. Dan naudzubillahi min dzalik, subhanallah, tidak mungkin ditulis oleh yang jorok. Maka bagi orang Islam, bagi Muslim yang beriman sepenuhnya, kedaulatan itu di tangan syariat, kekuasaan di tangan rakyat.
Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rasul dan para khalifah setelahnya itu bukan pembuat hukum, tapi hanya pelaksana hukum atau pelaksana syariat. Syariatnya udah ada komplit, terutama urusan-urusan atau ayat-ayat yang turun di Madinah. Ya. Begitu sejak Quran ini selesai diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi selama dakwah 23 tahun, bahkan khalifah setelahnya, itu hanya sebagai pelaksana legislasi saja, tidak membuat legislasi. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat, yang ada adalah kedaulatan syariat. Kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Ya bisa, ya khalifah itu kan rakyat ya Pak ya. Khalifah itu kan orang, manusia. Ya. Sehingga kita bisa melihat sejarah bahwa ya Nabi itu manusia gitu. Tapi yang dijalankan itu semua adalah syariat yang sudah jelas-jelas benar. Gitu. Nggak mungkin terbantahkan untuk oh syariat tolong direvisi dong, kayaknya udah nggak sesuai dengan zaman sekarang. Hati-hati Pak. Ini berarti pemahaman liberal sudah masuk ke dalam keimanan kita. Gitu. Maka dari itu saya tidak mengatakan ini lantas bahwa founding father kita ini salah, enggak Pak ya. Karena kita juga saya kira terlalu sombong kalau saya pribadi ya mau mengatakan semacam itu ya. Kalau saya kan father aja Pak, bukan founding ya. Kita di sini kan semua father Pak ya. Ya, kalau founding sudah lewat ya. Bapaknya anak-anak maksudnya gitu. Tapi bagi kita ya sumber hukum itu kan cuma 2. Quran Sunnah, tambah 2 lagi ijma sahabat sama qiyas, sudah. Ya. Bukan sejarah, bukan adat, bukan kata orang ini itu dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kalau kita mau ngomongin soal hukum ya sumbernya cuma dari 4 itu. Gitu. Nah kembali ke tadi, maka penegasan saya adalah dari fakta-fakta yang saya ungkap tadi itu, sekalipun mungkin nanti ada revisi konstitusi, katakanlah Pak ya, misalnya kan ada nih wacana sekarang mulai amandemen dikembalikan lagi ke yang asli kayak gitu ya. Ya bagi saya selama masih mendasarkan kedaulatan itu pada rakyat, maka hasilnya itu pasti batil. Biar agak panas nih Pak ngomongannya Pak. Gitu Pak ya. Selama itu kedaulatan pada rakyat itu pasti batil ya. Karena apa? Karena demokrasi itu esensinya adalah itu, dan kalau itu yang berlaku maka tergantung suara mayoritas. Kalau deadlock kan harus voting ya kan? Kalau voting ya harus banyak-banyakan suara. Kalau sudah banyak-banyakan suara biasanya ini Pak yang berlaku sapa sing luwih gede amplope duite. Apakah mengembalikan MPR seperti dulu sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai lembaga tertinggi negara, itu kemudian lantas bisa menghasilkan produk-produk hukum yang lebih demokratis begitu, atau sesuai dengan nafas Islam begitu, bisa jadi Pak. Ya. Tapi, saya kasih tapi Pak, biar agak seru diskusinya ya. Tapi memang saya meyakini ini Pak, tapi ketika kita sudah ingin mengusung ya ajaran Islam ini untuk menjadi aturan yang mengatur kita semua kehidupan sosial politik ekonomi kita ini, tapi tergantung bisa mencapai mayoritas atau enggak, itu artinya berarti kita tetap saja sedang menyisihkan Allah dan mengganti dengan manusia sebagai pembuat hukumnya. Saya ambil contoh Pak, kemarin atau sekarang masih rame itu ya ada anak anggota DPR yang divonis bebas Pak, ya gara-gara dia membunuh pacarnya, ya kan. Tapi kan yang terjadi ketika diskusi di Komisi 3 itu ada yang mengatakan itu sebenarnya sebabnya kan karena mereka berdua sama-sama mabuk, ya kan. Makanya Pak, tolong dihidupkan lagi pembicaraan mengenai peraturan minol miras itu Pak. Ya, minuman keras itu atau bahasa kita homer ya.
Kalau itu nggak dihidupkan lagi, ya nanti yang kayak gini terulang gini gitu. Sehingga pembicaraannya itu tidak lagi soal ini sudah jelas bunuh kok terbebas ya, itu persoalan sendiri, tapi ada persoalan lebih mengakar yang namanya pengaturan soal miras itu. Kita, teks yang kita yakini, aturan yang kita yakini soal miras itu haram atau mubah atau bisa kita musyawarahkan Pak? Haram. Oke. Kita sebagai orang Islam kan teksnya jelas Pak ya di Quran ya, haram. Ya. Nabi mengatakan Khomer itu ibunya kejahatan ya. Karena akal rusak, maka karena akal rusak dia bisa membunuh, dia bisa memperkosa, naudzubillah min dzalik, dia bisa merampok dan seterusnya ya. Sehingga bagi kita ini sebenarnya soal miras itu khomer, minol, apapun namanya itu ya haram-haram, dilarang-dilarang, nggak ada musyawarah. Yang kita musyawarahkan itu caranya bagaimana melarang itu gitu. Memberi edukasi bahwa ini haram di sekolah-sekolah, di masjid, di pasar-pasar, di dinas-dinas gitu. Memusyawarahkan bagaimana jangan sampai masuk ke Indonesia misalnya gitu ya, apa yang harus dibatasi di imigrasi, di perbatasan laut dan lain sebagainya gitu. Tapi soal keharamannya ini nggak perlu kita musyawarahkan lagi. Tapi kalau perbincangan tentang pembatasan atau pelarangan miras, minol atau khomer ini masuk ke wilayah demokrasi, maka gimana? Kita bawa musyawarah dulu. Ini sebenarnya haram atau enggak gitu. Ya yang partai-partai Islam, ini haram ini nggak usah diomongin lagi. Tapi yang partai-partai abangan gitu Pak, kira-kira masuk nggak diomongin kayak gitu Pak? Ini gede loh buat pajak Pak. Hotel bintang 5 atau bintang 3 itu kan syaratnya harus punya miras Pak ya. Saya dengar dari teman asosiasi hotel itu sebagus-bagusnya bisa dapat bintang 3 atau 5 itu ya kalau sudah menyediakan miras untuk tamu-tamunya itu. Berarti kan terstruktur nih Pak ya. Belum lagi soal-soal yang lain gitu. Artinya kalaupun nanti suara Partai Islam di parlemen itu menang karena banyaknya orang-orang Islam di parlemen gitu, dia kemudian meyakini bahwa hukum ini dibuat Allah atau manusia? Manusia tetap. Karena apa? Harus dimusyawarahkan dulu barang yang jelas-jelas menurut Allah itu sudah jelas haram. Kita belum ngomong tentang riba, kita belum ngomong tentang zina, kita belum ngomong tentang aturan-aturan Allah yang lainnya. Kalau semuanya dibawa ke tergantung suara mayoritas, berarti itu artinya kita sudah nggak perlu ngaji lagi. Gara oke-okean wong we. Berarti nek oke-okean wong oke-okean duit, gitu Pak. Gitu Pak. Ya itu dulu. Wah ini janji Pak Hanafi memanaskan suasana. Tapi memang harus begitu, harus dinamis. Jadi saya menambahkan ini mungkin Pak Widi atau tentang kenapa kok demokrasi itu mungkin seperti itu karena memang lahirnya dulu memang sudah anti agama. Jadi kalau lihat bagaimana dulu misalnya revolusi Perancis sebagai awal dari demokrasi yang kita adopsi, jujur kan kita itu kan adopsi dari luar kan, nggak mungkin membuat sendiri ya, ada trias politika kan, ya trias politika dulu ketika sejarahnya saya kira dulu kita tahu ya, dulu ada Raja Louis XVI demikian hegemoninya luar biasa, apa-apa agama, apa-apa harus bayar aflat dan sebagainya, tapi kemudian tiba-tiba orang tidak percaya, rakyat pada tuntut, mereka benci pada raja dan pada agama. Akhirnya mereka membuat semboyan, hilangkan agama, jangan pakai agama dalam pemerintahan. Dan itu kasusnya agama Kristen. Dan itu kemudian menjadi latar belakang berdirinya trias politika demokrasi yang kita adopsi saat ini. Maka kalau kemudian sampai dengan saat ini itu demokrasi itu adalah jauh dari agama, bahkan tidak kompromi dengan agama, memang sejak dulu lahir itu mereka sudah anti dengan agama, kepengen menghilangkan agama dari ranah pemerintahan. Itulah gua garbanya demokrasi. Itu nanti diskusi lebih jauh akan kita setting di pertemuan berikutnya Pak Wid. Jadi kita punya impian baru tentang, karena tadi sampaikan tentang bagaimana sih kenapa kita tidak bisa move on. Oke lah, kita akan buka sesi berikutnya berupa terus kalau Islam itu gambarnya seperti apa.
kan begitu. Semoga nanti Bapak dari sini masih bisa legowo dan mau untuk bisa datang ke pertemuan berikutnya. Tapi lanjutkan lagi, silakan monggo yang mau menyampaikan pendapat. Yang tadi beliau berdua ini sudah angkat tangan, nyun sewu ya. Nanti kita berikan kesempatan berikutnya. Monggo Mas, ya. Menyampaikan nama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarto dari Patalan dan mungkin ketika dulu di BM ketemu ya, sering jumpa juga. Nah, saya tidak mengatakan demokrasi itu jelek ataupun busuk. Toh pada kenyataannya benar seperti yang katakan Pak Khalid, bahwa kita memang mencontoh salah satunya adalah dari Perancis, dari Amerika. Tapi kenyataannya pun demokrasi, kalau pemilu mereka di sana nggak sampai 50% tetap berjalan gitu. Dan salah satu yang menjadi pelajaran, ketika mereka demokrasi tidak memenuhi aspek ataupun yang memilih ikut pemilihan itu banyak, tetapi ketika ada sentimen itu yang berkaitan dengan warganya, katakanlah ada polisi hanya kemudian menembak salah satu warganya, seluruh negara itu bergerak. Dan itu di kita tidak ada. Dan jujur saya salah satu orang yang dulu ngefans sampai sekarang sama Pak Amin Rais. Walaupun tadi Mas Hanif mengatakan jorok saat ini Indonesia, dan kenyataannya sampai saat ini tokoh reformasi yang masih konsisten adalah Pak Amin Rais. Makanya ketika beberapa waktu mengatakan Jokowi itu adalah seorang psikopat di X, ya, kalau mungkin bapak-bapak meni-X. Dan itu kenyataannya memang benar, kenapa? Prosesnya dari awal itu memang sudah tidak benar. Nyun sewu Bapak Ibu, ketika beberapa pemilu saya jadi ketua KPPS terakhir, bagaimana kemudian saya melihat saya bisa mengkondikan saksi loh. Sebelum maghrib itu silahkan saksi pulang, nanti silahkan datang ke sini jam 8 ambil salinan C1. Dan mereka bilang, oh siap Pak. Pokoknya nanti nggak usah proses. Saya nyembatin, bagaimana mungkin ketika proses pemilu diadakan seperti ini akan menghasilkan pemimpin yang sangat bagus. Kemudian saya juga mengatakan sama Ketua KPU Bantul, Joko Susilo waktu itu, ketika saya sempat protes, saya itu tidak heran Pak, kalau KPU itu sekarang amburadul. Karena mestinya Ketua KPU sekarang, Hasyim Asyhari itu mestinya dipecat. Karena sudah 3 kali melanggar. Dan jawaban apa? Sangat luar biasa. Mas, kita kan orang di dalamnya. Jangan ngomong yang kayak gitu, wong kita di dalamnya. Gitu loh. Nah ini sebetulnya sudah menunjukkan betapa bobroknya, rusaknya tidak hanya moralitas seperti yang dikatakan Mas Hanafi, rakyatnya, tapi memang orang-orang yang diberi amanah itu memang jauh dari harapan. Terakhir saya mengatakan, ketika anak saya sebenarnya tahun kemarin itu masuk SMA Pak, kemudian sama pihak sekolah itu disuruh buat pernyataan per bulan bayar sekian, sumbangan bayar sekian selama 3 tahun, kemudian yang afirmasi no. Waktu itu kemudian saya tolak ya, saya tidak mau tanda tangan, saya yang mengatakan, Bapak komite, Bapak Kepala Sekolah, Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin maksud Bapak baik, tapi di Jakarta itu banyak orang pintar, ternyata korupsi apa? Karena prosesnya seperti ini, dari awal itu tidak baik. Harusnya tidak boleh memungut iuran, ternyata diterapkan di sekolah. Hanya kemudian ketika saya ke Dispokora Provinsi sama Ombudsman, barulah pihak sekolah mengeluarkan rekomendasi bahwa kemarin tidak berlaku dan sifatnya sukarela. Intinya saya mengatakan bahwa proses ketika ingin membalik sesuatu pikiran yang sudah bertahun-tahun ditanamkan menjadi ideologi itu tidaklah segampang membuka telapak kanan. Dan itu memang harus dimulai dari diri kita, keluarga kita, barulah orang-orang di sekitar kita. Kalau kemudian kita diam ketika ada pertemuan apapun itu di lingkungan, di kelurahan, kita tidak mau berbicara, ya sama saja, gitu loh. Jangan sampai kemudian mental kerupuk, nek digoreng rame, tapi kemudian ketika ada momen untuk berbicara, bisa meluruskan atau setidaknya bisa memberikan tanda petik adalah pemantik untuk orang kritis, itu tidak kita lakukan, ya nyun sewu akan sama saja.
Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini tambahan informasi dari Mas Winarto ini, beliau KPPS. Kalau Pak Hanafi di level atas, Pak Winarto di di bawah gitu Pak. Memberikan informasi bahwa memang prosesnya itu seperti itu. Kalau tadi digongi sebenarnya sama Pak Ustadz Hanafi bahwa gong itu sudah nggak usah dipikir yang di bawah. Ini kasarnya ya, udah nggak usah dipikir. Kenapa? Rusaknya itu, gagasan salahnya itu jadi di atas, bahwa konsep gagasan konseptualnya udah bubrah. Ya. Tadi saya tambahkan dengan itu sebenarnya lahirnya juga dari suatu gagasan anti agama, meskipun agama yang pada saat yang disebut Kristen. Ya. Orang Islam sekarang ceroboh untuk menggunakan itu sebagai suatu instrumen untuk menolak Islam, sesuatu yang kadang-kadang umat Islam itu lupakan sejarah. Amnesia sejarah. Oke, baik, makasih Mas Winarto, tambahan tentang informasinya. Jadi mungkin monggo Pak Hilmi kalau salah tadi mau ngerti kok, silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Helmi Jambaris dari Sewon. Saya ingin melanjutkan atau menanggapi diskusi pada malam hari ini terkait dengan rakyat yang jorok gitu ya. Jadi ketika pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden juga pilkada, pikiran rakyat itu sangat sederhana ya. Dia berpikiran, dia memilih itu akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang akan mendapatkan hasil gitu ya. Sehingga rakyat pun juga berpikiran barangkali dia bisa menyisihkan sebagian calon penghasilannya untuk diberikan pada saat awal atau diijon gitu ya. Jadi bukan dia berpikiran untuk memilih seseorang pemimpin untuk menjembatani agar kepentingannya terrealisasikan. Jadi pikirannya mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi ya aku oleh-oleh rakyat sidik kan gitu ya. Barangkali begitu aja. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa terciptanya kondisi ini tidak lepas juga dari peran partai politik gitu. Informasi yang kami dapatkan bahwa seseorang yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah, baik itu level kabupaten maupun provinsi, untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik itu harganya tidak murah gitu ya, tidak murah, mahal gitu ya. Artinya itu membuka peluang bahwa siapa yang memiliki kekayaan mereka akan mendapatkan rekomendasi itu. Partai politik tidak memilih seseorang apakah dia memiliki integritas atau tidak, nanti aware terhadap rakyat atau tidak, tetapi siapa yang bisa membeli mahar sebelum rekomendasi itu diberikan kepada seseorang. Nah sekarang kalau kemudian negara atau partai politik berteriak-teriak bahwa sekarang pemilu itu jelek, pemilu yang sekarang ini transaksional. Nah, sekarang kita kembalikan ke partai politik karena dia juga punya peran menciptakan kerusakan itu gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh partai politik untuk bisa mengembalikan pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang memang berintegritas dan akan menjembatani kepentingan rakyat untuk menghantarkan rakyat meraih kehidupan yang lebih baik atau masyarakat yang sejahtera gitu ya. Nah, saya kira itu dua hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam kami menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Helmi atas masukannya. Sekaligus mungkin mohon tanggapan ini dengan Ustadz Hanafi tadi bicara tentang masalah partai politik saat ini. Partai politik sekarang ini kok fungsinya cuman datangi orang, kemarin diceritain Pak Dr. Sagiran tuh,
didatangi terus Pak Sagiran kersa mboten gitu jadi calon kami, tapi ternyata ada ujungnya harus ada itu dan sebagainya. Dan apakah di atas sama juga tadi ya seperti itu ya? Terus kalau memang seperti itu apakah ada, tadi mungkin saya tambahkan, apakah ada sebuah usaha atau recovery untuk memperbaiki ini misalnya dari sisi saat ini, karena mungkin terlihat partai politik itu kemana-mana, ya maaf ya ini juga transaksi, orang sing transaksinya itu bukan gagasan konseptual, tapi transaksinya itu dagang sapi. Nah ini makanya gimana, monggo Mas Nafi, Ustaz Nafi monggo. Matur nuwun Pak Hilmi ya. Harus kita akui bahwa bahan bakarnya parpol supaya tetap hidup itu kan logistik Pak. Ya. Iya nggak Pak? Iya. Ya pengurus partainya maupun calon dewannya maupun yang menjabat tapi dari politik begitu ya. Itu logistik itu menjadi bahan bakar utamanya ya. Bukan doa Pak ya. Dorongan amplop. Logistik ya. Kalaupun ada partai yang mengaku ideologis, yaitu ide dulu baru logistik belakangan. Sama juga akhirnya Pak ya. Ini saya ambil dari teman waktu saya di Senayan tuh. Mas Nafi, kita ini kalau rapat sama menteri, raker gitu, kita harus jadi orang ideologis. Wah menarik nih Pak, ideologis saya tertarik Pak dengan yang ideologis itu ya. Karena kan membara terus gitu ya semangatnya kan. Apa itu Bang gitu, karena dia lebih senior dari saya, dia udah 3 kali jadi dewan sebelum saya ya. Ideologis apa itu Pak? Kita pokoknya ngomong keras dulu, ide dulu, nanti kalau habis itu menteri ngajak ngomong kita, logistik datang gitu. Itu namanya partai yang ideologis gitu. Dalam satu saya wah somprol ini ya, mentang-mentang saya anak baru ya dihapusi gitu ya. Nah jadi artinya parpol itu memang hidupnya itu dari logistik dan transaksi-transaksi yang diupayakan, di-create bagaimana itu bisa maksimal gitu Pak. Ya. Jadi saya kemarin ditemui oleh orang yang beraspirasi mau jadi calon bupati ya, bukan di Jawa ya. Saya tanya, terus Pak, Bapak sudah diminta belum maharnya dari partai yang Bapak itu ngeluarin SK? Udah Mas Anwi. Berapa kursinya di DPR di sana? 2. Terus per kursi di harga berapa? 600 gitu. Sekarang terus zaman saya dulu 250 Pak. Sekarang udah cepat sekali naiknya gitu ya. Dan itu saya kira yang terjadi sekarang ya. Jadi ada sumber-sumber logistik yang formal, ya misalnya gaji DPR dipotong sekian persen, ya itu formal gitu ya. Sebagian masuk ke partai. Itu kalau masuk partai pasti ya. Ada yang mungkin jatah-jatah kunjungan kerja langsung dipotong sekian persen untuk partai gitu ya. Tapi juga lebih banyak yang saya kira sumber-sumber logistik yang kabur-kabur gitulah ya Pak, yang nggak jelas begitu, yang mungkin bahan bakarnya tadi itu ya. Kabur-kabur bisa diangkat ya? Ya kayak tadi pilkada tadi. Oh, tadi pilkada. Ya kan nggak ada aturan, satu kursi harganya 600 juta kan nggak ada aturan ya Pak. Tapi kan itu kayak jadi konsensus ya, sesama partai, antar partai itu kalau ada yang nyalon ya kamu DPRD-nya ada berapa di sana yang bisa kamu siap bayari dari partai, satu kursi harganya 500 juta misalnya gitu. Oh saya bisa di sana ada 5, ya udah 2,5 keluarkan gitu. Untuk apa? Allah alam ya. Kita udah bukan wilayah yang kita kuasai itu Pak ya, itu udah kita nggak tahu. Yang ingin saya katakan Pak, parpol dalam sistem politik yang sekarang itu the name of the game is logistik Pak. Ya, logistik is the name of the game. Ya. Jadi kapital itu adalah arus utamanya menjalankan partai politik gitu. Jadi setiap kali ada momentum ya kira-kira itu bisa menghasilkan akumulasi modal untuk partai itu banyak atau enggak, atau ada atau enggak gitu. Sehingga bagi saya berharap kemudian ya tolong dong kalian itu merubah diri sendiri gimana.
awong podo-podo joroknya gitu Pak. Ya. Kalau saya sih nggak ada bisa dirubah tuh Pak. Kalau parpol itu ideologinya adalah kapital, modal atau uang itu adalah ideologinya gitu Pak ya. Ya apa yang mau diharapkan Pak? Apa yang mau diharapkan? Rubah pimpinan partainya kalau gitu setiap kali muktamar atau kongres atau apa? Ya boleh, silakan berharap gitu ya. Tapi juga jangan siap-siap jangan lantas kemudian kita lugu-lugu banget juga gitu Pak. Artinya wong ketua MPR yang sekarang aja pernah bilang kan, ya satu partai itu kalau itu partai yang besar itu butuh untuk logistiknya itu berapa ya disebutnya itu ya 1 atau 2 triliun begitu, dan bagi oligarki itu murah gitu Pak. Mesti ada pendonornya Pak ya. Apa masuk keluar dari kantong sendiri? Enggak mungkin Pak ya. Ada pendonornya itu. Ada tokenya istilahnya, kalau orang Jakarta ada tokenya ya. Toke itu ya bahasa Cina ini ya, tapi maksudnya itu ada pemodalnya gitu. Dan lagi-lagi itu transaksi ya. Sehingga apa? Sehingga memang bisa kita simpulkan bahwa cara kerja politik yang namanya demokrasi itu yang aktor utamanya adalah parpol, dengan cara kerja ekonomi ya yang sekarang muncul apa-apa serba modal, serba kapital atau kita sebut dengan kapitalisme itu ternyata akarnya sama kok Pak. Kalau politik yang namanya demokrasi, kalau ekonomi yang namanya kapitalisme, itu akarnya sama. Mbok-mbokane podo, yaitu sekularisme itu tadi Pak. Cuma kalau sekularisme ranahnya politik namanya demokrasi, sekularisme ranahnya ekonomi namanya kapitalisme Pak. Dan itu kawin mawinnya itu ketika di parpol, kawin mawinnya ketika di pilgub atau pilkada gitu. Di sini nggak ada pilgub Pak ya, di DIY ya. Di Indonesia itu hanya 2 gubernur yang ada pemilihan ya. Di DIY sama gubernur Bank Indonesia ya. Oh DPR juga ya. Tapi bukan pilihan rakyat gitu loh Pak. Oh, bukan pilihan oleh rakyat kalau gubernur BI kan. Jadi kita jadi tahu kelindannya itu antara demokrasi dan kapitalisme itu, kuasa modal dan kuasa politiknya itu di momentum-momentum semacam itu gitu. Artinya kalau kita berharap perubahan itu pada orangnya, jangan-jangan kita PHP. Ya nanti hanya harapan palsu aja nih Pak. Ya. Artinya kita mesti harus merevisi harapan kita itu tidak lagi pada individu atau orang atau pimpinan-pimpinan yang orang tadi itu, tapi revisi pemahaman kita atau perubahan kita itu saatnya saya kira setelah kita itu mereview perjalanan demokrasi atau politik itu, ya kita bicara tidak lagi orang, tapi juga bicara sistemnya. Gitu. Saya ingin ibaratkan sistem itu seperti rambu-rambu lalu lintas Pak. Ya. Lalu lintas itu kan dilewati orang, ya kan. Tapi kalau kita keluar rumah nggak pakai helm dan kalau apa-apa pengennya ngebut lampu merah terabas saja, kira-kira efeknya apa? Pasti risiko besarnya musibah atau minimal ditangkap polisi, ya kan. Dan aturan Allah itu ya kira-kira rambu-rambu lalu lintas itu. Ya. Kalau dalam ranah liberal atau kapitalisme itu lalu lintasnya ada, tapi rambu-rambunya nggak dipasang Pak. Sehingga ya bebas saja. Kalau bebas saja, yang menang siapa yang di jalanan? Ya mungkin truk atau bis yang klaksonnya paling gede dan yang speednya paling kenceng. Ya. Yang motor, sedan, apalagi sepeda, lewat itu. Ya. Itu kalau kita menganalogikan sistem liberal kapitalisme. Tapi kalau kita mau ambil adopsi sistem komunis misalnya, jalan rayanya ada, rambu-rambunya ada, tapi cuma satu aturannya. Yang boleh lewat di jalan raya itu hanya truk. Sepeda nggak boleh, motor nggak boleh, mobil nggak boleh. Gitu. Masuk akal juga nggak Pak kalau kayak gitu? Ya nggak mungkin juga, masuk kabeh wong kon tuku truk gitu. Atau jalan kaki nggak mungkin. Maka kita kembalikan kalau demokrasi jelas tidak masuk akal lagi, ya kita sudah terkena dampak buruknya ya.
ya mungkin dampak baiknya tadi ya entok-entok celepretane tadi itu Pak ya. Amplop dan lain sebagainya, walaupun saya kira kalau itu dikaitkan dengan pahala dan dosa jelas itu juga sebuah keburukan ya. Maka kita memang perlu mengupayakan menawarkan sebuah sistem yang bagaimana jalan rayanya ada, rambu-rambunya tegak gitu. Ya. Dan kita memang sudah harus menggeser bahwa ya memang kita enggak lagi bicara soal apa yang existing sekarang ini, Pak. Sistem yang buruk itu, Pak, orangnya baik, itu hampir pasti ikut buruk kok, Pak. Tapi kalau sistemnya baik, orangnya buruk, nyemplung ke sistem yang baik, insya Allah jadi baik, Pak. Umar bin Khattab itu sebelum hijrah, Pak ya, sebelum taubat dan masuk Islam, itu kejahatannya apa, Pak? Hah? Membunuh? Mengubur, membunuh anaknya ya kan, Pak? Ngeri ya, Pak ya. Tapi begitu Nabi hadir ya dan membangun orang yang semakin banyak jumlahnya, ada sistem akidah yang dibangun ya. Kemudian Umar memahami itu dan masuk Islam, jadi khalifah malah, Pak. Gitu ya. Artinya ini saya simpulkan aja, kalau sistemnya baik, walaupun orang buruk itu nyemplung di sistem itu insya Allah ya tercuci kemudian ikut baik. Tapi enggak sebaliknya, Pak. Ya. Sistemnya buruk, orang baik lantas baik, enggak, Pak. Dia akan ikut luntur. Ya. Sehingga saya mengatakan beberapa kesempatan itu, dan ini sebenarnya perkataan teman saya yang saya ulang ya. Dia udah pengalaman jadi DPR. Di DPR itu pilihannya cuma 2. Ngerusak atau dirusak, pilih mana, Pak? Nggak boleh dua-duanya kan, Pak? Gitu. Ya. Jadi kalau masuk parpol itu tujuannya mau merusak atau dirusak, perlu diharapkan lagi nggak, Pak? Ya enggak. Ya itu pertanyaan retorik lah, Pak ya. Tapi ingin saya katakan tadi ya. Sehingga mestinya kita ini setelah tahu bagaimana dampak buruknya, bagaimana ketika tidak ada kebaikan di dalamnya ya, maka kita itu Allah karuniai akal untuk pasti ini ada jalan kebenaran. Kalau yang ini sudah tidak mungkin, pasti ada jalan kebenaran. Cuma kita mau mengupayakan atau enggak. Kita mau mencari lebih atau enggak, saya kira itu yang jadi PR kita. Ya. Begitu Ustaz. Ya. Wah, menarik ini. Jadi saya terhenyak dengan kata-kata, kalau kamu opsinya cuma 2, kamu mau dirusak atau mau merusak. Wah, ini mungkin sesama ya, mirip dengan apa yang dibagikan oleh itu Pak Mahfud MD yang fenomenal itu. Ya. Di sistem Indonesia itu malaikat pun masuk keluar jadi setan. Jadi artinya begini, artinya tanpa adanya koreksi terhadap sistem itu nonsen, bahwa seorang itu akan tetap alim gitu, baik, apalagi notabene dia bisa katakanlah memperbaiki, itu kan seolah-olah questionable, ya itu dipertanyakan. Ya. Jadi saya kira ini yang tadi disampaikan Ustaz Hanafi ini luar biasa karena beliau pelaku langsung yang dulu pernah tahu bagaimana tentang merah hijau putihnya kondisi terutama di Senayan sana. Jadi, Bapak sekalian silakan satu lagi monggo. Ya, monggo. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi dari Minggiran, bukan warga Bantul. Cuman tertarik sama Mas Hanafi. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan waktu. Sebelumnya tadi ketika Mas Hanafi menyampaikan rakyat yang jorok, saya merasa agak gimana ya. Karena mau gimana pun saya dan kita semua adalah rakyat, betul? Betul ya. Jadi seakan-akan kembali kepada diri kita gitu kan, bahwa ya kita rakyat dan kita sendiri yang menjalankan demokrasi itu sendiri, betul? Nah itu seakan-akan gitu ya. Kemudian sebelumnya saya sempat mengikuti ketika Mas Hanafi resign dari DPR gitu kan, saya penasaran waktu itu ya. Kemudian ya, tapi itu bukan itu yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti lain waktu bisa
diskusi lah atau dialog gitu ya. Yang ingin saya tanyakan yang terkait rakyat yang jorok gitu kan. Rakyat yang jorok ini kan seakan-akan ya kita sejalan sama apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang penulis Yahudi yang menuliskan di buku Homo Sapien dan buku Homo Deus sama Sapien, maaf. Jadi Yuval Noah Harari ini dalam bukunya meramalkan bahwa dengan dari sejarah manusia dan sampai ramalan masa depan tentang manusia, itu kan. Nah, salah satu pemikirannya atau hasil dari ramalnya bahwa nanti ke depan akan ada manusia super dan manusia atau useless people. Nah, mungkin itu ya, rakyat yang jorok bisa dikatakan useless people itu kan. Kalau mungkin sesuai dengan pemikirannya Yuval Noah Harari gitu kan. Dan artinya apa? Bahwa demokrasi sekarang ya seperti ini tuh kan. Rakyat itu enggak berguna, yang berguna adalah suara rakyat itu kan. Suara rakyat adalah statistika yang bisa diramalkan. Jadi kalau ingin menjadi DPR ya jelas, ini dapil ini suaranya berapa. Kalau 2019 mungkin harga suara rakyat sekian, 2024 sudah naik, betul kata Mas Hanafi. Nah, 2029 dan pemilihan yang datang harganya mau seperti apa? Mungkin harganya kayak harga tanah di kota Jogja ya, sekian waktu akan terus melambung. Itu suara rakyat, tapi rakyat nggak ada harganya. Nah, itu mungkin jadi realita yang ada di demokrasi kita ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah jauh ke depan, Mas Hanafi ini, jauh banget ke depan. Tentang kira-kira nih, nah, kalau di forecasting kan di statistika jelas ya, mungkin kalau di pemilu 2024 harga suara rakyat mungkin sekian ya, mungkin di 2029 nanti akan naik lagi gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira nih, kira-kira kapan akan runtuhnya demokrasi? Kira-kira ini kapan nih, semakin kesini kan kayaknya semakin memperlihatkan apa istilahnya ya, kebobrokannya demokrasi ya, mungkin lah ya, kalau kita nilai ya, kira-kira kapan sih bobroknya demokrasi atau demokrasi sendiri ini akan runtuh? Ini demokrasinya, bukan Republik Indonesia, mohon maaf, tapi demokrasinya. Karena ya hampir semua negara dunia dengan menggunakan paham demokrasi seperti ini kan. Dan nyatanya bukan menjadikan rakyat ini rakyat yang survive terhadap kehidupan itu kan. Benar kata Yuval Noah Harari, nanti akan ada useless people, orang-orang yang tidak berguna gitu kan. Orang-orang yang berguna adalah orang-orang yang punya kapital, betul kata Hanafi. Orang yang punya modal itu kan. Bayangkan Pilpres 5 kali. Modalnya kayak apa gedenya? Sekarang baru jadi. Kalau orang kayak kita nggak mungkin gitu kan. Kalau bukan itu orang kapital, betul? Nah, makanya kira-kira nih ke depan nih, kira-kira runtuhnya demokrasi kapan dan kira runtuhnya akan bagaimana gitu. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas memang Pak Mas Ustadz Hanafi yang mau menjawab ini. Karena fenomena global kan ya, tidak hanya di Indonesia, bahkan monggo silakan. Kapan demokrasi runtuh? Ya. Ini panasnya pas mau selesai acara ini, Pak. 9:30 udah soalnya. Jawabannya adalah seberapa banyak orang seperti Mas Hadi meyakini ini demokrasi akan runtuh. Semakin banyak orang yang meyakini demokrasi ini sudah nggak berguna dan sudah nggak bisa bekerja lagi memenuhi harapan rakyat, manusia, maka kira-kira demokrasi akan laku nggak, Pak? Enggak. Ya. Jadi mau kapan tergantung kitanya, ya tergantung panjenengan forum tokoh umat ini. Ya. Ya. Makanya kalau malam ini kita bersepakat meyakini bahwa demokrasi ini memang sudah obsolete, sudah usang, saatnya kita ngomong sistem yang lain yang lebih memberikan harapan, lebih menjanjikan, bahkan mungkin memang sudah ada buktinya sebelumnya, ya berarti jawaban tadi itu bisa lebih cepat. Ya. Tapi kalau kita masih gamang, masih sek to gitu, sak terus gitu ya, ya akan makin lama juga gitu ya. Dan itu tergantung tidak hanya kepada satu orang, tapi tergantung kolektivitas kita ini menginginkannya seperti apa. Ya. Tapi jangan khawatir Pak, saya membawa kabar gembira. Ya. Kalau Nabi itu membawa bisyarah ya, bahwa memang di akhir zaman ini, memang pada akhirnya akan tegak yang namanya
kepemimpinan oleh sistem Islam. Itu Nabi yang sudah mengatakan. Ya. Dan kalau Nabi mengatakan kita percaya nggak Pak? Pasti percaya. Pasti percaya Pak. Ya. Adanya Imam Mahdi, itu kita percaya nggak Pak? Ya percaya. Kalau Imam Mahdi ada, berarti imamahnya ada duluan nggak? Ada dong, gitu. Ada raja punya kerajaan nggak Pak? Ya punya. Kalau raja nggak punya kerajaan namanya ya tutu raja, apa kan nggak punya kerajaan. Ya. Presiden punya republik nggak? Ya punya. Kalau presiden nggak punya republik, ya presiden abal-abal dia, ngaku-ngaku aja gitu. Ya. Sama Pak. Ketika kita meyakini bisyarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan Islam ini akan tegak di akhir zaman ini, termasuk tadi kalau kita meyakini bahwa Imam Mahdi ini akan turun berarti imamnya ada duluan baru imamnya datang belakangan, maka itu menjadi satu paket bahwa di ujung akhir zaman ini memang Islam itu akan tegak kembali Pak. Kabar gembira nggak itu Pak? Kabar gembira. Ya. Jangan tanya kapan dan siapanya yang akan memimpin kita Pak. Yaitu Allahu A'lam. Itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah kita ini mau menyongsongnya atau menghambatnya. Itu ranah kita Pak. Ya. Untuk sebuah kabar yang pasti, yang itu wilayah Allah dan sudah dijanjikan oleh Rasulullah, itu pasti terjadi, ya kita mengimani. Ya. Tapi wilayah yang kita kuasai, kita ini mau mengusahakannya itu datang, ya, dengan pundak dan dengkul kita ya, siap, ya, dengan amanah baru nanti itu, atau kita malah akan menghambatnya, atau kita ya salah tengok-tengok wae lah gitu, ya. Atau kita hanya akan diam saja. Itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ibarat saya cerita gini Pak, kalau kita berdoa, Gusti Allah, kalau nyuwun diparingi mobil gitu, kemana-mana saya kodanan terus gitu ya. Saat ini udah jadi saya udah bekerja dengan baik gitu, mbok nyuwun diparingi mobil. Kira-kira Allah mengabulkan doa yang apa? Doa semua yang hambanya Allah doakan dikabulkan nggak? Doakan. Ketika Allah mengabulkan doa itu dan betul Pak, mobil itu datang, ya. Tapi orang yang berdoa ini tidak menyiapkan garasinya. Kira-kira dia mau diparkir di mana mobilnya Pak? Hah? Di jalan. Kira-kira kalau punya mobil baru diparkir di pinggir jalan, was-was nggak Pak? Was-was. Kayak diberet uang, kayak hilang gitu kan. Artinya apa? Untuk doa yang pasti dikabulkan Allah, kita pun harus nyiap ke garasinya Pak. Dan nyiap ke garasi itu ya harus dengan uang. Tidak bisa atau nyewa garasinya tetangga misalnya gitu, ya toh sewa juga harus ada ikhtiar. Yang ingin saya analogikan adalah kabar yang sudah pasti ini, bisyarah Rasulullah maupun janji-janji Allah, firman Allah dalam Al-Quran yang kita yakini itu pasti terjadi, tapi bukan berarti lantas kita mau tengok-tengok engkau lah yo kedaden dewe, wis ade saiki sementing sholat, zakat, sedekah, nunggu haji enggak. Yang kita lakukan adalah wilayah yang kita kuasai apa? Gawe garasi ini tadi itu. Yang kita lakukan adalah mengupayakan merubah sebanyak mungkin orang untuk merubah pemahaman bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang sudah dijanjikan akan tegaknya Islam di akhir zaman ini, yang mestinya kita menyiapkan pikiran kita, pundak kita, dengkul kita, kuat nanti Islam itu tegak dan kita sudah menjadi orang taat. Ya. Allahu Akbar. Ya. Karena kalau enggak ya pilihannya mau mendukung janji Allah tadi itu atau bisa Rasulullah, atau kita nggak mendukung gitu aja. Mendukung itu artinya selaya-laya wae atau malah menghambat sekalian gitu Pak. Nauzubillah min dzalik ya. Saya kira semua yang ada di forum Tokoh Umat ini termasuk yang akan menyongsong bisa Rasulullah itu. Ya. Dan itu artinya pahala yang luar biasa Pak. Ya. Gimana caranya? Ya caranya kita diskusikan nanti di forum Tokoh Umat berikutnya. Gitu Mas Didi ya. Baik, terima kasih ini Ustadz Hanafi Rais. Bapak sekalian, karena tadi kita bicara demokrasi. Dan demokrasi itu bukan face to face dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi kan orang ya. Ya, tadi sampaikan imam punya kerajaan. Artinya yang kita kalau kepengen bicarakan demokrasi face to face dengan sistemnya. Ya, sistem yang nanti akan dijanjikan sebagai bisyarah Allah, bisyarah Rasulullah tadi. Kita akan bicarakan bagaimana sih sebenarnya gambaran, ya, gambaran yang kalau misalnya
Ya, demokrasi punya pengambilan keputusan, tentunya Islam juga punya mekanisme pengambilan keputusannya. Kalau dalam demokrasi ada bagaimana pengolahan tambang, maka Islam pun saya kira punya pengolahan tambang yang baik, yang mensejahterakan, termasuk pendidikan. Ya, demokrasi telah melahirkan sebuah mekanisme pendidikan. Islam pun tentu mampu dan mempunyai sebuah mekanisme yang bisa membuat sistem pendidikan yang baik. Itulah yang kita gulirkan terus dalam pembicaraan kita, sehingga persiapan kita tadi menyongsong peradaban Islam itu sebenarnya persiapan menyongsong gagasan, ya, gagasan, mempersiapkan gagasan bagaimana gagasan Islam ini nanti applied, pas. Dan kalau Islam nggak ada yang nggak pas ya, karena Islam itu kan datangnya dari Allah, nggak mungkin nggak pas, ya. Pasti akan pas untuk diterapkan dalam peradaban dan kehidupan selanjutnya. Begitu kira-kira. Bapak sekalian, dan terima kasih, ini sudah jam 9:30. Saya sampaikan lagi, kalau Pak Dr. Sagiran beliau mau menjamu panjenengan sampai jam 1 malam pun beliau tidak keberatan. Tetapi ini karena malamnya malam Selasa dan kebetulan tanggal muda Pak. Ya. Kalau PNS itu tahun muda blonjo. Ya. Tadi mungkin pensiunan ya. Nanti biar bapak-bapak masih bisa ada waktu dengan keluarga untuk berdiskusi. Dengan harapan apa? Ketemu lagi di forum tokoh berikutnya. Kami akan gulirkan secara rutin per topik. Dan janji kami untuk topik-topik berikutnya berbicara tentang bagaimana mekanisme Islam, bagaimana sistem Islam supaya kita tidak PHA, tidak. Tadi disampaikan Ustaz Nafi itu apa namanya, masih dengan mantan itu masih bisa move on dengan demokrasi. Saya yakin salah satu cara kenapa kita masih masalah ketika masih belum punya move on karena kita belum punya gambaran calon yang baru. Ya. Besok calon yang baru kita kenalkan, kita diskusikan. Inilah salah satu upaya kita untuk menjadi wasilah kebangkitan umat. Bapak sekalian, terima kasih kehadirannya, dan kami terutama Ustaz Hanafi Rais yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada kesempatan hari ini, Pak Dr. Sagiran yang telah memberikan banyak hal pada kita, dan saya kira ada satu quote ya, quote ini sudah sering saya sampaikan tapi saya sampaikan lagi 3 menit. Jadi ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah ketika dia itu mau mendapatkan kunci di Al-Quds, ya, dikasihkan oleh Sophronius pendeta. Anda bisa bayangkan, Umar bin Khattab itu dari kampung Udik. Kampung Arab ketika itu Udik. Kenapa Udik? Udah kampung sekali. Dia nggak pernah punya peradaban besar. Tiba-tiba itu dikasih kekuasaan yang luar biasa. Bahkan yang dikasihkan itu Al-Quds, Palestina saat Syam ya, Palestina saat ini. Itu ketemu pirang perkoro, ada orang kampung Badui bisa menguasai jazirah Arab yang sangat luar biasa ketika itu. Maka Umar bin Khattab ketika datang mau mendapatkan kunci karena memang diundang sama Sophronius, ya, itu jalan-jalan dengan panglima perangnya. Tahu siapa nama panglima perangnya? Ya? Oh, bukan Khalid bin Walid. Ya? Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian jalan-jalan kayak gitu, karena berdua saja. Kemudian Umar bin Khattab mendapatkan sebuah sungai kecil. Beliau itu kemudian raup gitu, karena mungkin orang Arab kalau lihat lihat sungai itu seneng, kemudian raup, lupa. Ketika raup itu kemudian terompahnya digalungkan begini. Nah itu dipakai jalan sampai mendekati Al-Quds. Nah kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah itu kan risih, Umar jenengan itu kan khalifah, ya, khalifah yang luar biasa. Mbok yo rada pantes sithik mosok arep menerima kunci dari Al-Quds, ini terompahnya masih digantung kayak gini, gitu. Mbok yo rada waun sithik itu. Oh yo kita itu ora gitu-gitu amat gitu. Nah, terus kemudian Umar mengatakan kata-kata ini, dan kata-kata ini sangat saya kenang. Umar mengatakan demikian. Inna kunna adzalu qaumin. Abu Ubaidah, kita ini dulu adalah bangsa yang hina dina. Ya, hina dina kenapa? Ya memang orang Arab ketika itu kerjaannya cuman rebutan air sama rebutan wilayah. Tidak punya gagasan untuk memimpin peradaban. Inna kunna adzalu qaumin wa azanallahu bil Islam, tapi Allah telah mengangkat kita dengan Islam. Jadi Umar sadar bahwa kenapa dia tiba-tiba diberi kekuasaan yang luar biasa itu bukan karena kepintaran dia, bukan karena misalnya
kepintaran orang bangsa Arab bukan termasuk karena misalnya dia adalah leluhur bangsa Arab, bukan. Wa'azanal bi Islam, Allah telah mengangkat kita dengan Islam. Famah mana telubul izzata bi ghairi ma'azanallah. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan cara Allah mengangkat kita ini dengan cara Islam, adzanallah. Tapi Allah besok pasti akan menghinakan kita. Jadi ini kata Umar, ya, Khulafa Rasyidin yang menjadi panutan kita tentunya, dia telah mengatakan kemuliaan, kekuasaan dan sebagainya hanya bisa diperoleh dengan Islam. Sebaliknya tanpa Islam yang didapatkan bukan kemuliaan tapi justru malah kehinaan. Baik sekalian, saya tutup dengan doa semoga kita diberi kekuatan Allah untuk melanjutkan perjuangan ini. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para tokoh umat Bantul rahimakumullah. Insyaallah setelah ini kita akan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Sagiran. Dan setelah itu kita akan foto bersama di depan. Kepada Bapak Dr. Sagiran untuk dapat memimpin doanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memenuhi permintaan panitia, ada pencerahan yang Masya Allah malam ini dengan Mas Hanafi Rais dan juga diskusinya dari bapak-bapak. Yang pertemuan lalu kan saya tanya, karena partai politik seperti itu sudah dijawab. Demokrasi itu enggak banget lah pokoknya, karena mbok-mboknya sama dengan kapitalisme gitu. Sudah ditanya juga kapan bubar, yuk dibubarkan aja yuk. Terus ini hot newsnya begini, ada beberapa orang yang datang, Pak Dokter, saya tahu Pak Dokter itu udah nggak mau sama partai politik gitu. Terus gimana Pak Dokter kalau maju independen? Wah, tawaran menarik. Terus saya tanya, caranya gimana? Pokoknya Bantul kan 1 juta, perlu 10%. Nanti tiap KTP sama saya 50.000 Pak. Pun niku mawon nggih. Itu namanya jas buka. Tadi kan panas, ini sudah santai ya. Nah, sekarang kita berdoa, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil azim sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al madaha rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا
من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun kepada Bapak Dr. Sagiran yang telah memimpin doa. Insya Allah akan segera kita tutup pertemuan diskusi tokoh umat pada malam hari ini. Dan sebelum Bapak-Bapak para tokoh umat meninggalkan ruangan ini, agar kita dapat foto bersama terlebih dahulu, dan mohon bantuan kepada panitia untuk dapat mengkondisikan tempat untuk fotonya ini bagaimana nggih. Mungkin sebelah selatan dulu napa? Panitianya mohon untuk berfoto. Atas. Oke. Untuk yang kursi sini. Panitianya. Apa? Pripun di bawah? Panitianya lagi ada juga. Boleh, nggih. Ya. Panitia yang bawa foto untuk dapat foto dari depan nggih. Ya. Fotografernya. Nggih, leres. Oh ya, siap. Nggih, sudah siap ya, foto formal dulu, tangannya di bawah, nggih.